Halo semuanya, selamat siang, selamat hari Jumat menjelang weekend nih ya, gitu kan. Akhirnya dari Senin sampai Kamis gitu, semua rutinitas dan semua hal-hal yang padat-padat nih kan di kehidupan kita akhirnya mulai nih rada-rada melambat gitu. Nah, karena ini hari Jumat gitu kan, menjelang weekend, jadi teman-teman yang udah join di Kapan Lagi On Air ini, gue pengen ngajak kalian buat ngobrol-ngobrol santai lah. Apalagi ini kan weekend nih ya. Biasanya kan kita sering ngabisin waktu untuk ngelakuin hal-hal yang kita suka, kayak mulai dari dengerin musik, kayak beres-beres rumah, kamar kosan, apartemen, sampai nonton film lah. Nah, bicara soal film, sore ini nih di Kapan Lagi On Air, gue bakal ngajak ngobrol salah satu bisa dibilang aktris lah, tapi dia nggak berperan gitu, nggak berakting maksudnya. Berperan iya tapi nggak berakting langsung. Tapi dia ya bisa dibilang jadi aktris di film ini gitu kan. Nah, mungkin kalau kalian sering ngikutin postingannya Kapan Lagi juga, baik itu di sosial media Twitter, Instagram, atau yang lainnya gitu, harusnya sih kalian udah tahu lah siapa yang bakal gue ajak ngobrol sore hari ini gitu kan. Jadi daripada gue banyak kecot gitu kan, gue bakal ngajak ngobrol Mika Tambayong dan langsung gue undang aja gitu untuk ngobrolin keterlibatannya dalam film Raya and the Last Dragon gitu kan. Jadi nih coba gue undang dulu kali ya. Hmm, Oke, sambil nunggu nih gitu kan. Gue juga pengen ngingetin ke teman-teman yang lagi join di Kapan Lagi On Air. Kalian bisa banget gitu ngasih tahu ke teman-teman kalian yang lain gitu kan. Kapan Lagi On Air udah live, langsung aja join. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan, langsung tulis aja di kolom komentar. Dan kalau misalnya nih gue sempat ngebaca, bakal langsung gue sampein juga ke Mika gitu kan. Dan siapa tahu langsung dijawab sama orangnya. Oke, jadi langsung aja kali kita undang yang bersangkutan. Oke. Oh iya, teman-teman juga bisa dengerin. Hai, Oh, halo halo Mika, halo apa kabar? Hai, baik. banget gitu kan. Gimana nih hari Jumat udah nyiapin apa aja nih buat weekend? Kenapa aku buat Mm-mm. weekend? Eh, Sampai sejauh ini masih bekerja dulu ya. Belum ada rencana buat weekend. Wow, Iya, sampai buset. baru ngeh. Oh iya, hari ini hari Jumat ya, baru ngeh. Asli, seada-adanya ya. Memang terkadang Iya. begitu ya. Kalau lagi padat Mm-mm. banget gitu kan, sampai lupa weekend tuh kapan. Namanya juga hidup ya. Asli Udah lupa. gitu. Apalagi pandemi ini ya, kita kebanyakan kegiatan dari rumah kan jadi kadang-kadang suka Ah, lupa ya ini hari apa. seada-adanya ya, asli Iya seada-adanya kan? gitu kan. Dan bicara soal padat nih kan, jadwal pekerjaan yang padat gitu. Salah satu pekerjaan yang padat ini adalah keterlibatan Mika dalam film Raya and the Last Dragon, bener ya? Yes, betul. Ah, gue tuh pengen tahu gitu, dari Mm-mm. sekian banyak aktor, aktris, dan voice talent yang ada di Indonesia, Mm. gimana cerita awalnya nih sampai bisa Mika nih yang terpilih untuk jadi pengisi suara Raya lagi loh. Itu Iya, awalnya iya, iya. gimana? Wah, Apa gimana? aku termasuk salah satu yang beruntung sih kayaknya ya, karena Ya, eh, memang kita waktu itu voice audition pasti, cuman untuk dihubungin di kontak sama Disney untuk diminta voice audition aja tuh aku udah seneng banget sebenarnya. Jadi waktu manajer aku kasih tahu, kamu ditawarin nih sama Disney Indonesia, mau nggak untuk mengisi voice-nya Raya dengan bahasa Indonesia? Wah, aku nggak pakai mikir dua kali langsung, ya mau lah. Pertanyaan apa itu? Nggak mungkin aku nanya nggak ya kan? mau. Iya, nggak mungkin aku nggak mau gitu. Dan kebetulan secara waktu juga cocok gitu. Jadi Ah, memang kayak udah meant to be aja dan aku juga sudah nonton filmnya sebelumnya di bioskop. Jadi oke, udah nggak aneh gitu, nggak asing gitu. Jadi udah nggak bener-bener asik. pas ditawarin, oh iya aku tahu orang aku nonton kok kemarin gitu. Jadi em, bener-bener seperti meant to be lah gitu. Aku sih happy banget, seneng banget. Ini kalau kata orang zaman dulu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu lah, ini mestakung lah ya, semesta mendukung nih. Iya, Asli. sama-sama mendukung, betul. Tapi ini nih, ini kan lu memerankan karakter Raya ya di sini nih, Mm-mm. menjadi pengisi Mm-mm. suaranya gitu. Dan Iya. tadi juga udah sempat di-mention, kalau Mika udah Mm-mm. nonton di bioskop, gimana Mm-mm. tetap pasti ada rasa yang berbeda gitu loh, ketika melihat karakter Iya. Raya di layar lebar dan Mm. memerankannya gitu sebagai seorang pengisi suara Betul, gitu. betul. Itu, Tapi hmm, iya, gimana? iya, iya. Gimana kenapa? Kenapa? Lanjutin dulu. Jadi
yang gue pertanyakan tuh karakter Iya, ya Raya gitu kan. Kalau dari mm, POV-nya Mika pada saat jadi iya, pengisi suara itu seperti apa dan mm, apa sih hal-hal baru yang lu temuin gitu loh dan lu nggak iya. dapetin ketika menonton di layar lebar gitu. Ya, ya. Eh, Sejujurnya ya, ini kayak omongan juga doa sih. Jadi waktu selama nonton filmnya, aku tuh selalu kayak di otak aku tuh kayak, kok dia mirip banget sama gue ya, kok dia mirip banget sama gue gitu. Jadi kayak omongan tuh doa gitu kayak, gila dia mirip banget loh sama gue. Kok bentuknya bentuknya sama kayak gue. Ini beneran ini true story. Em, Apa namanya beneran waktu nonton tuh aku beneran mengucap itu terus gitu kayak udah kepikiran kayak gitu dan ternyata bener aja gitu diminta kan waktu itu. Jadi kayak wah omongan doa banget nih. Tapi apa namanya beda banget pasti rasanya. Waktu nonton di bioskop kan pertama dari segi bahasa aja udah beda gitu karena kita kan waktu itu nontonnya Iya. yang original original voice cast-nya kan. Waktu itu Hmm. aku nontonnya yang memang emang dengan suara originalnya gitu. Itu pasti udah beda banget gitu. Dan kemarin pas aku nonton yang bahasa Indonesia itu feel-nya juga udah beda banget karena kan settingnya kan memang Southeast Asia kan film ini gitu. Iya. Dengarkan dengan bahasa beda itu rasanya menurut aku apalagi suara sendiri ya. Jadi memang Asli. beda banget lah filmnya gitu. Oke. Berarti sebenarnya bisa bilang berawal dari kayak menemukan something in common lah gitu ya dengan karakter Raya ini, Ya. terus akhirnya menjadi ucapan dan menjadi kenyataan ya. Benar, benar, benar. Oke, tapi sebelumnya nih ya, Mika itu sebenarnya udah akrab nggak sih dengan dunia voice talent gitu kan, atau misalnya menjadi seorang Iya, dubber gitu? justru sama sekali enggak sih sebenarnya aku. Aku ini baru pertama Oke. kali banget dubbing, dubbing tuh baru pertama kali gitu. Jadi bener-bener Hmm. ini new experience buat aku gitu. Misalkan aku kalau ke studio rekaman kan biasanya nyanyi. Ini kayak Iya, masuk benar. untuk dubbing tuh feel yang berbeda gitu dan memang pengalaman Asli. baru banget. Iya, aku belum pernah sebelumnya. Jadi ini adalah satu pengalaman yang menarik banget sih gitu dan ternyata oh begini ya jadi voice dubber gitu. Karena biasanya kan kalau kita nonton Hmm. dubbingan kita ya udah menikmati aja kita nggak tahu gitu loh maksudnya proses yang dilalui oleh si dubber tersebut gitu loh. Jadi ini kayak membuat aku juga jadi lebih apresiasi sih, kayak lebih mengapresiasi ternyata dubber tuh punya peranan penting juga loh gitu dan kita juga harus lebih mengapresiasi gitu karena biasanya kalau misalkan film kita tonton yang bukan animasi ya itu kan pasti kita udah ngelihatnya oh aktornya ini aktrisnya ini mereka mainnya Iya, bagus betul gitu betul misalkan betul. kan tapi kalau iya kalau film animasi tuh kita kadang lupa gitu siapa suara di balik animasi tersebut karena kita saking serunya mungkin kan nonton filmnya gitu jadi ini tuh kayak membuka mata aku gitu kayak oh ternyata harus memberikan apresiasi lebih ya karena Iya, pekerjaan yang dilakukan oleh si voice dubber ini tuh juga cukup berat gitu. berat, betul betul. Soalnya kan juga menjadi seorang voice talent atau seorang dubber ini kan apa ya? Kalau bisa gue bilang kita harus bisa ngedeliver apa ya emosinya juga kan ke penonton gitu. Bener, Untuk bener, film animasi bener ya. banget. Itu bukan hal yang mudah gitu. Mungkin bukannya Betul. gue bilang aktor atau aktris itu gampang ya untuk Iya, acting gitu. iya, Cuma mereka kan memerankan sebagai diri sendiri gitu kan, langsung dengan iya. badannya nih. Nah ini kan kita pakai badan animasi gitu kan, Betul, betul, betul. Iya, gimmicknya beda gitu. Nah itu tapi kalau challenge sih, bener. itu jadi challenge buat Mika ya. Mm. Nah cuma kalau misalnya Mika sendiri tuh pada saat bergabung gitu kan, Iya. ini juga turns out gitu, ternyata ini dunia yang baru gitu buat gua gitu kan. Itu ada mentor nggak tuh? Kita memang ada direkturnya sih waktu itu, ada director Oke. yang nge-guide kita juga gitu. Jadi Hmm. even dari voice audition aja tuh udah ada direkturnya gitu. Jadi sama seperti film sebenarnya kita juga ada yang mengarahkan, apalagi buat kayak aku gini yang bukan profesional dubber kan. Jadi masih meraba-raba, terus udah gitu kita masih harus mengganti-ganti bahasa karena kan kita harus translate kan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu kan kalau aku mesti ngelakuin sendiri sih kayak belum tentu bisa ya. Jadi Oke. yang ngebantu tuh bener-bener director yang ngebantu kayak merubah-rubah kalimat, merubah kata, nyocokin sama gambar gitu. Jadi memang kita dibantu sama director dan sama tim juga sih. Jadi memang ada tim dari Disney juga, dari studio juga yang membantu gitu. Jadi memang kerja kolektif juga sih kayak untuk membekali kita para
dubber biar lebih mudah ya dibantu gitu sama director dan tim gitu. Nah, tadi kan juga dibilang nih, apa namanya? Kan dibantu sama director, terus ada tim Mm-mm. dari Disney juga gitu. Sebenarnya gitu kan, ini mungkin kebanyakan orang tidak tahu juga gitu loh. Kalau di Iya, film, biasanya tuh kan film, maksudnya bukan animasi ya, iya. aktor atau aktris ketika udah script reading, udah workshop juga, udah ngelaluin reading juga gitu. Terkadang akan ada kan momen-momen mereka kayak bisa improve dikit lah untuk Iya, dialognya gitu. iya. Nah, kalau misalnya di film animasi ini, ada nggak sih ruang untuk kayak kecelek gitu kalau ngomong, atau misalnya Kecelakaan. improve gitu? Iya. Iya, iya, Apa iya. istilah yang lebih baik? Gue nggak Iya, tahu. iya, iya. Paham, paham, Tapi tapi ada nggak sih? paham. Iya, iya. Ada nggak sih ruang untuk melakukan hal Iya, seperti itu iya, gitu? betul, betul. Mungkin itu juga salah satu perbedaan yang cukup signifikan ya, karena kalau misalkan di film kan kita bisa mengimprove sesuai dengan kenyamanan kita juga gitu kan, tapi Betul. tetap memenuhi ekspektasi dari sutradara dan ceritanya itu sendiri. Cuman kalau di dubbing, apalagi kita itu udah menggunakan animasi yang sudah ada gitu, karena kalau aku dengar yang Oke. di Amerika tuh aslinya kadang-kadang animasinya bisa menyesuaikan dengan suaranya gitu. Cuman kalau kita kan memang udah ada animasi pakemnya gitu loh. Jadi kita benar-benar harus Hmm, mengikuti yang udah ada gitu dan itu sedikit sekali room for improvisation gitu. Itu sedikit sekali kesempatan kita untuk lebih mengimprovisasi apalagi bahasa yang digunakan juga bahasa yang cukup formal ya sebenarnya. formal. Jadi iya kalau misalkan kita kadang-kadang di film apalagi film yang mungkin genre-nya genre pop gitu kan itu paling kita lebih senatural mungkin justru malah menggunakan bahasa Iya, sehari-hari kalau iya, bisa iya. gitu kan. Benar, benar. Tapi yang membuat jadi agak terbatas karena pertama animasinya udah ada, jadi tidak bisa mengikuti kita, justru kita yang harus mengikuti dia. Kedua kita mentranslate dari bahasa Inggris, jadi kadang-kadang mungkin ada kayak slang bahasa-bahasa slang di bahasa Inggris Iya, yang benar. tidak dipakai di Indonesia gitu kan, dan itu Betul. harus ditranslate itu kan cukup challenging juga gitu sebenarnya dan Asli. uh, ruang untuk menyampaikan ekspresi tersebut juga mungkin terbatas gitu. Jadi itu cukup cukup menyulitkan juga sih sebenarnya buat kita dan room for improvisation ya tidak sebesar itu gitu karena bahasa yang digunakan juga bahasa yang lebih formal. Jadi memang kalau bisa dibilang sudah lebih template sih daripada kita kalau acting biasa ya. Dan kalau acting biasa kan di film gitu kita bisa merubah-rubah dialog kan, yang lebih Iya, nyaman buat benar, kita benar. apa gitu misalkan, Iya, yang biar kita ngomongnya juga lebih lebih natural gitu misalkan. Tapi betul. kalau di kemarin sih pengalaman aku di Raya and the Last Dragon mungkin karena memang sudah ada filmnya, jadi kita benar-benar harus ngikutin aslinya gitu. Oke, berarti ya memang Mm-mm. tidak ada. Ya kecil sekali lah ruang untuk improvisasi gitu Betul, kan. Terus juga ya. hal yang paling challenging itu mungkin yang gue tangkap ya. Kayak misalnya kayak tadi Mm-mm. kan dibilang ada Mm-mm. slang gitu kan. Mungkin kalau istilah Iya, simpelnya buat teman-teman yang nggak tahu nih, slang itu kayak bahasa gaul yang dari bahasa Sonol mm-mm. gitu kan. Nah, Betul, itu jadi betul. challenging ketika kita harus menyesuaikan gitu. Kita nge-translate dan Iya, menyesuaikan dengan bahasa Indonesia ya gitu. iya, iya, Karena kan benar. pergaulan sini sama sana juga pasti ada beda gitu. Beda. Secara bahasa ya. Iya. Tapi bener gak tuh kalau misalnya nih Mm. ketika menjadi seorang dabar atau pengisi suara, Iya. mimik muka itu pengaruh banget gitu loh sama Oh, banget, emotion yang itu. Bener ya? banget, banget. Dan gak cuma mimik muka, body Hmm? gesture tuh pengaruh banget sama suara yang akan Oh kita iya? produksi. Itu sangat-sangat pengaruh. Kayak kalau misalkan adegan fighting misalkan, adegan fighting biasanya yang kita keluarkan tuh cuma voice effect kan, maksudnya mungkin kita kayak Iya, jatuh iya, sakit bener. tahu gitu misalkan. Tapi Iya. kalau kita nggak melakukan dengan body gesture, tidak akan keluar yang memang kita tuju gitu. Maksudnya memang kita pengen Oke. suaranya terdengar sakit, tapi kalau nggak dilakukan dengan body gesture, kalau kita bandingkan cuma suara doang sama ada pergerakan tubuh gitu, itu Mhm. beda banget hasilnya gitu. Makanya aku juga sempat agak Oh, mikir kan di awal-awal kayak aku nonton behind the scene-nya lah pokoknya paham. si para voice dubber ini gitu. Terus pas aku lihat, oh memang harus segitunya ya gitu, kayak sampai kalau nunjuk terus kita nunjuk beneran gitu. Aku tadinya sebelum melakukannya ya, sebelum Hah? eksekusinya terjadi, aku juga sempat mikir kayak emang iya, emang ada pengaruhnya ya gitu. Dan Nah, ternyata itu. pas on the spot ngelakuin, oh beda banget sih. Dan itu kayak keluar dengan sendirinya, naturally aja, automatically pas kita Oh, mau melakukan oke. adegan, mau mengeluarkan suara untuk Mhm. one particular action gitu, itu pasti tubuh semuanya kayak
udah automatically akan ikut juga gitu. Iya, iya karena aku apalagi karakter aku si Raya itu cukup banyak lah maksudnya aksi-aksi yang dia lakukan Iya, dari ada yang lari, ada yang dia lagi berantem, ada yang cuma nangis doang gitu. Itu aku bener-bener mengikuti emosi sesuai dengan animasinya gitu dan oke. ternyata itu juga yang aku belajar gitu maksudnya memang satu tubuh juga harus membantu satu Ikut sama gerak. lain gitu. Iya, iya. Mm-mm. Karena jujur aja ya nih, kenapa gue nanya kayak gini kan? Mm-mm. Gue cukup Mm-mm. apa ya? Lagi tertarik lah, bukan cukup sih. Lagi Iya, tertarik sama yang dunia, namanya voice talent kayak gitu kan. iya, iya. Dan kalau Mm-mm. yang gue perhatiin tuh kan biasanya cuma mimik gitu kan. Mm-mm, Kayak kita mm-mm. pas ngomong apa happy gitu biar ngeluarin ada happy Iya, ya ada senyum gitu. iya, iya. Ternyata untuk menjadi pengisi suara di film, gerakan tubuh, gesture ini tuh juga sangat berpengaruh Betul. terhadap emosi dialognya ya. Mm-mm, Wow, mm-mm. gue baru tahu. Bener, Well said bener. gitu kan buat Mika. Iya. Nah, kalau misalnya ini juga ya, Mm-mm. bisa dibilang nih kan Mika memerankan karakter tapi ini suaranya aja gitu kan. Iya. Eh, Walaupun ini tetap ada apa perlu melakukan kayak gesture juga supaya lebih dapat. Tapi sebelum masuk ke apa ruangan untuk ngerekam suaranya Iya. itu masih perlu nggak sih kayak waktu buat rekonsiliasi gitu loh, supaya lebih dapat lagi nih feel-nya sama si karakter Raya gitu. Eh, Sebenarnya aku menerapkan prosesnya tuh hampir sama sama kita syuting film ya. Kalau syuting film kan juga Oke. gitu. Kita sebelum masuk set kita udah menjadi karakter tersebut gitu. Sama sebenarnya posisinya di Film voice dubbing ini gitu. Dan kemarin aku juga belajar banyak banget karena pas jujur aja pas awal-awal aku pertama kali mau mulai proses dubbing, aku tuh masih masih sesantai itu karena aku pikir kayak oh ya udah cuma suara doang gitu. Jadi masuk ke studio rekaman tuh aku juga kayak oh ya udah oke ya. toh aku juga iya benar udah Oke. tahu juga gitu kayak oh aku bakalan ngomong ini ngomong ini ngomong ini kan udah ada skripnya juga gitu dan mungkin kita lebih mudah karena kita tidak perlu ngafalin skrip kan kalau misalkan film kan Iya, iya. mungkin itu adalah salah satu proses pendalaman kita adalah sebelum masuk set kita baca lagi skripnya gitu kan kayak Benar. oh ya gini 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 nanti secara automatically pasti kayak mental kita tuh udah menjadi orang tersebut. Tapi kalau voice Iya, dubbing ini kan enggak gitu. Kita ada skrip yang dibaca. Jadi kayak iya, tidak sesusah itu juga gitu untuk maksudnya adjust menurut aku ya karena kita nggak perlu ngafalin, kita nggak perlu mikirin visual kita seperti apa gitu. Orang aku datang iya juga sih. benar-benar cuma rambut dicepol, terus kayak baju juga senyaman mungkin gitu kan. Karena Iya, nggak perlu mikirin visual gitu. iya. Cuman ternyata itu justru melelahkan kita sebagai dubbernya gitu karena kita juga harus menyesuaikan suara lagi gitu. Tadinya aku pikir oh menyesuaikan suara mah gampang kita dengerin aja aslinya. Oh nanti aku sesuaiin tone-nya di situ, pitch-nya di situ gitu. Tapi eh, ternyata itu justru adalah proses yang salah sih menurut aku. Jadi Oh, akhirnya oke. aku belajar akhirnya oh nggak bisa aku harus menerapkan proses yang sama sama main film jadi once aku masuk studio itu aku udah menjadi Raya gitu itu akan lebih mudah jadi triknya adalah bukan untuk menyocokkan tone suara atau apa-apa atau kayak pitch suara triknya adalah ya aku harus menjadi Raya gitu jadi aku tahu motivasi dia teriak motivasi dia marah motivasi apapun yang dia lakukan tuh aku tahu dan itu lebih memudahkan aku untuk akhirnya project suaranya gitu dan itu aku pelajari setelah aku agak kesusahan gitu awalnya kan karena terlalu santai aku pikir gampang lah Paham, baca paham. skrip gitu-gitu tapi ternyata malah agak susah karena yang aku pikirkan adalah gimana caranya biar suaranya mirip sama suara aslinya gitu tapi ternyata itu adalah proses yang salah gitu akhirnya aku belajar kalau oh justru aku harus menjadi dia karena once aku udah menjadi Raya itu mudah banget gampang banget untuk melanjutkan ke scene-scene yang lain untuk mengeluarkan Iya, suara yang memang sesuai dengan ekspektasi itu menjadi jauh lebih mudah sih once aku udah punya mindset kalau aku adalah karakter ini iya. tuh. Oke. Nah, Mm-mm. kalau misalnya ini juga kan di film gitu biasanya di layar Mm-mm. lebar antar aktor atau aktris yang ada yang terlibat di film itu kan pasti akan membangun yang namanya bonding lah atau chemistry-nya gitu kan. Ya. Nah, untuk apa ya di film Raya and the Last Dragon ini sebagai pengisi suara Mm-mm. yang bukan cuma Mika aja gitu kan, ada Mm-mm. Evangelia juga dan yang lainnya Iya, gitu. Nah itu kalian masih perlu nggak sih ngebangun chemistry itu? Karena kan tuh pasti ada dialog iya, yang saling iya. berbalasan dong. Iya, iya, iya. Aku rasa ya mungkin kalau misalkan ini adalah animasi original dan kita adalah voice cast originalnya ya, aku rasa memang perlu sih
Ada kayak Oke. treatment seperti yang kita lakukan kalau film biasa ya. Kalau film biasa kan kita pasti ada workshop, kita ada reading, itu untuk mengenal satu sama lain, untuk lebih membangun chemistry biar on set juga nggak kaku gitu ya. Cuman kalau ini menurut aku kenapa agak lebih mudah untuk kita, dan kita waktu itu dan again juga take-nya sendiri-sendiri waktu itu. Aku sama Oke. Wahyu sama Eva tuh sendiri-sendiri semua take-nya. Jadi Oke. yang memudahkan adalah karena memang animasinya sudah ada kan, ceritanya udah ada gitu. Jadi Hmm. kita udah tahu responnya dia akan seperti apa gitu, atau respon kita akan seperti apa tentang pertanyaan atau pernyataannya dia gitu. Itu kan karena kita udah nonton kan, dan karena memang sudah ada gitu loh animasinya. Jadi kita nggak perlu menerka-nerka. Kira-kira kalau aku ngomong gini dia reaksinya gimana ya? Kita nggak perlu nerka-nerka gitu. Kita udah tahu kayak oh kalau gue ngomong gini dia reaksinya bakalan kayak gitu. Jadi udah kebayang lah, udah kebayang gitu. Dan mungkin itu yang lebih memudahkan sih. Tapi kalau kita cast asli ya, aku rasa akan lebih memudahkan kalau kita semuanya ada workshop dulu sih. Tuh. Oke, karena ya itu balik lagi konsep sebagai cast original kan ini masih mulainya dari nol nih ya, gitu kan. Benar. Masih harus ngeraba-raba. That's why Mm, akhirnya mm. butuh yang namanya ngebangun chemistry juga gitu Ya. kan. Supaya enak nih tektokan nih. Oke, Mm, oke, mm, oke. Nah, untuk sebagai pengisi suara gitu kan. Biasanya kalau di film itu juga gue sering ngeliat gitu kan. mm. Dan hal yang lumrah lumrah lah untuk seorang aktor atau aktris mengulang beberapa adegan gitu kan. Misalnya harus take ulang karena mungkin kurang ini, kurang ini. Nah, kalau misalnya sebagai pengisi suara itu ada nggak sih kejadian-kejadian kayak take ulang nih, ini nadanya kurang ini gitu kan, emosinya kurang dapet. Dan sesering apa kalau ada gitu? Ada sih, ada. Pastinya ada lah ya, karena apalagi buat kayak aku gini, aku bukan profesional dubber, masih ada lah beberapa kali aku agak meraba-raba juga gitu. Apalagi kalau udah mulai kita, misalkan kan kita run through ya, dari scene satu, scene 2, scene 3 gitu. Apalagi kalau udah mulai scene yang agak ke belakang-belakang, kadang-kadang butuh istirahat dulu, itu kan kadang-kadang mungkin suaranya udah agak melemah, kayak gitu misalkan. Ya, terus kan kadang-kadang mungkin ada satu scene yang memang kita butuh preparation lebih gitu, misalkan scene yang menguras emosi atau scene yang dialognya panjang banget gitu, itu kan kadang-kadang kita perlu preparation dulu ya gitu. Dan apalagi scene-scene yang krusial itu aku sempet beberapa kali sih itu kayak take-nya beberapa kali lah biar ada option gitu. Terus ada yang beberapa kali yang kurang sesuai nadanya atau emosinya kurang berasa gitu, tuh pasti ada lah gitu, apalagi buat scene-scene yang crucial atau scene-scene yang memang emotional gitu. Oke. Mm-mm. Nah, ini menariknya adalah kan ini apa ya, pertanyaan dari gue sendiri sih pribadi. Jadi Mm-mm. misal ini Mika ini kan seorang penyanyi juga gitu kan. Mm-mm. Ketika dihadapkan penyanyi dan aktor. Nah, ketika dihadapkan di dunia film animasi dan harus Mm-mm. menjadi pengisi suara, sebenarnya ada nggak sih gitu teknik-teknik ketika Mika menjadi seorang penyanyi yang bisa diaplikasikan ke dalam pengisi suara ini gitu loh. Oh, iya banyak sih, jujur banyak, dan aku sangat terbantu sih. Aku sebenarnya sangat terbantu dengan teknik yang aku pelajarin, teknik vokal yang aku Oke. pelajarin. Karena dari awal aja director aku udah bilang, kamu ini bakalan banyak scene teriak-teriak, kamu bakalan banyak scene yang Wow. cukup banyak dialog yang mungkin akan susah ngatur pernapasan dan lain-lain. Banyak juga scene-scene yang memang harus menggunakan diafragma gitu. Kan kalau orang yang tidak belajar secara detail untuk menggunakan diafragma itu kan agak susah ya gitu. Dan Capek aku nanti ininya. iya iya, dan itu aku itu salah satu keuntungan aku sih kemarin. Jadi aku benar-benar udah diingetin sama direktur aku dari awal, kamu harus pakai diaphragm ya. Jadi biar lebih suaranya nggak Hmm. rusak, suaranya nggak habis gitu. Jadi aku menggunakan teknik tersebut dan aku aplikasikan ke voice dubbing aku gitu, teknik menggunakan diafragma gitu. Dan itu aku belajar kan memang pas aku les vokal ya, dan itu Vokal. sangat-sangat membantu karena akhirnya suara aku jadi lebih stabil walaupun Iya. karena kalau udah nonton filmnya juga pasti lihat kalau Raya tuh banyak banget dialognya, ngomong terus nih, kayaknya dia ini suka banget Asli. ngomong ya. Iya, Asli. dia suka banget ngomong ya. Dan itu kan perlu teknik juga ya, karena Aduh. kadang-kadang Benar, benar. iya kan, kalau Mm-mm. kita teriak tapi dari leher itu kan juga bisa Wah, itu eh, iya kan merusak tenggorokan gitu. Nah itu benar, aku benar. banyak banget menggunakan teknik bernyanyi sih. Oke, berarti memang Mm-mm. ada alasan lain juga ya. Maksudnya Iya. kenapa akhirnya Mika bisa dipilih gitu kan. Dan memang itu Mm-mm. sangat membantu gitu loh. Nah, Banget. jadi kalau buat teman-teman mungkin yang belum jelas gitu ya. Kan
kita tuh kalau misalnya nyanyi gitu nggak bisa asal yang keluar aja gitu loh, ada Iya. yang namanya pernapasan gitu kan, terus mau Mm-mm. suara perut atau suara mana gitu, dan itu juga harus ngerti cara ngelatih staminanya, bener kan? Betul, Dan ternyata betul. hal-hal seperti itu ditemukan juga di film Raya and the Last Dragon, Iya, ketika Mika iya. menjadi seorang pengisi Mm-mm. suara gitu. Cuma ya, eh, Mika ini kan pastilah gitu loh, masa kecilnya pernah menonton film Disney, dan gue yakin semua yang lagi join di Kapan Lagi On Air ini juga pasti tahu lah, dan Pasti pernah nggak sih? minimal satu judul lah, satu Iya, judul tuh pasti iya. tahu gitu. Nah, seberapa kuat sih gitu hubungan atau ingatannya Mika itu dengan film-film Disney? Wah, banget. Aku Oke. literally bertumbuh nonton film Disney sih. Nonton film Disney, belajar lagu-lagu Disney. Itu aku literally bener-bener bertumbuh dengan Disney lah istilahnya. Jadi pas aku masih kecil itu, dulu masih zaman Laserdisc, kayak aku tuh ngumpulin Laserdisc, iya. Asli, Ngumpulin Laserdisc, Laserdisc iya tuh. kan? Belum ada Spotify, belum ada Belum ada, HP, Apple Music, belum kagak. ada. Belum Asli, ada, iya kan? Belum ada asli. platform yang membuat kita Belum. mudah, iya kan, untuk Pokoknya nonton. paling gaul kalau megang CD sama ini nih, alat pemuternya itu tuh. Iya, Itu udah paling gaul pokoknya. iya kan, itu gaul banget Iya, kan. Dulu asli. Walkman lah, apalah gitu. Asli. Nah, iya. Dulu aku tuh koleksi Laserdisc tuh semua film Disney karena memang orang tua nggak bolehin kan nonton yang lain kan. Jadi aku Ah, memang dibiasakan nonton Disney dari dulu gitu. Dari waktu aku lahir tuh yang lagi hits banget tuh Lion King dulu itu. oh iya Terus pasti pasti. lanjut ke film-film Disney yang lain gitu. Dan aku juga pertama kali belajar nyanyi itu dulu lagu Reflection dari film Mulan. Itu juga makanya bener-bener udah sangat sangat dekat lah sama aku, makanya waktu aku ditawarin gila ini dream come true banget Asli. gitu. Dan itu kenapa akhirnya tadi kayak lu bilang kan, ngapain nanya? Ya gue pasti mau Nggak lah usah gitu kan nanya. kalau ditawarin. Pasti mau. Asli, 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 asli. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan film animasi ya, seringkali tuh gak sedikit lah gue nemuin orang-orang yang nganggapnya, ya ini kan film animasi gitu kan. Iya, Apalagi kalau kayak Raya and the Last Dragon, ngelihatnya kayak, wah ini tentang naga lah, terus ada karakter manusianya, apalah, battle, segala macam. iya. Mungkin banyak yang berpikir ini film imajinasi gitu kan, dan ya fantasi, dan hanya untuk anak-anak aja gitu kan. Nah, kalau misalnya dari Mika nih, dari sudut pandang Mika sebagai pengisi Iya, suara gitu kan, yang udah nonton film iya. ini emang hanya ditujukan untuk anak-anak kah? Oh, Atau sudah untuk pasti orang tidak. dewasa? Oke. Sudah pasti tidak sih, karena ini terbukti juga ya kemarin aku nonton sama keluarga besar aku, itu range umurnya jauh banget dari nenek aku sampai keponakan aku yang masih kecil banget. Itu Oke. semua orang bisa menikmati dan even kayak ayah aku ya, dia laki-laki terus sukanya nonton film action, sukanya nonton film yang Oh iya, oke. laki-laki banget gitu kan istilahnya gitu. Dia aja Iya, suka iya. banget dan benar-benar menikmati gitu. Jadi aku rasa itu salah satu kekuatan dari film-film Disney ya. Kenapa film Disney itu bisa sukses gitu karena Iya. menjangkau semua kalangan gitu menurut aku, menjangkau semua umur, menjangkau gender juga gitu. Jadi Raya and the Last Dragon adalah salah satunya sih bukti kalau memang film Disney itu bisa menyentuh semua orang gitu dan sangat enjoy gitu walaupun dia animasi dan terlihatnya kayak oh perempuan banget ya gitu biasanya kan orang Iya, iya. apalagi Biasanya kan laki-laki sering ya kayak gitu pasti kan tuh. Benar. iya pasti Ah, pikirannya ini gitu kan animasi gitu kan. Ih, nggak mau gitu kan. Butuh iya yang iya manly iya. gitu. Iya, iya, benar, Iya, benar, benar. iya, iya. Tapi eh, ini tuh film apa ya? Film yang bisa dinikmati bersama dengan orang-orang yang kita sayangin juga gitu loh, sama keluarga, sama sahabat-sahabat. Bisa jadi mungkin nonton sama anak kalau yang udah punya anak. Gitu ini cocok buat ditonton sama semua orang. Bener-bener cocok gitu menurut aku karena ceritanya nggak yang kekanak-kanakan gitu loh. Iya, Lesson yang bisa kita ambil dari film ini itu applicable buat semua orang gitu. Jadi em, aku rasa kalau yang ada yang bilang ini cuman kayak film kartun banget atau anak kecil banget gitu, tapi aku bisa mengatakan kalau enggak sama sekali sih. Ini film yang bisa kita nikmatin, bisa kita pelajarin dan seru banget juga karena ada adegan fightingnya, ada actionnya juga gitu. Jadi memang udah semua jadi satu lah di film ini. paket komplit ya. Dan Mm-mm. mungkin kalau misalnya gue boleh nambahin, ya entah Ya. apakah Mika akan setuju atau enggak gitu. Biasanya kalau gue nonton film animasi itu tuh sering kali gue dapat dialog-dialog yang cukup menyentil lah gitu. Iya kan? Biasanya gitu kan. Dan itu Iya. kayak bikin gue, hah, ini film animasi ternyata bisa kayak gini ya Oh gitu. gini ya, Dan iya. banyak pesan-pesan kuat atau ide kuat yang disampaikan
baik itu dari masing-masing karakternya atau keseluruhan film gitu. Dan harusnya, dan gue yakin sih sebenarnya nggak harusnya, Raya and the Last Dragon ini juga bisa melakukan hal yang sama seperti film-film Disney sebelum-sebelumnya gitu kan. Setuju. Oke, nah ini untuk yang terakhir nih gitu kan. Mm-mm. Untuk teman-teman mungkin di sini ada juga yang belum tahu gitu kan dan pengen Iya. nonton Raya and the Last Dragon. Itu kalau misalnya mereka mau nonton tuh bisa nonton di mana sih gitu kan? Dan Mm. caranya gimana tuh? Iya. Sekarang udah lebih mudah banget karena sebenarnya udah lebih aksesibel ya, bisa dilakukan di mana saja, bisa nonton kapan aja dengan cara streaming di Disney Plus Hotstar. Udah ada tersedia juga dengan audio bahasa Indonesia. Aku jamin bakalan seru Nah, banget. Iya, setuju. iya karena aku ini karena dapat banyak feedback dari orang-orang ya gitu karena banyak yang bilang karena ini kan film bener-bener culture Southeast Asia banget kan, Disney's Ah, Raya and the iya, Last iya, Dragon. benar. Banyak sekali juga kultur-kultur Indonesia yang diaplikasikan di Di film bawah ini ya. gitu. Iya, banyak yang terinspirasi juga dari budaya-budaya Indonesia gitu dan banyak yang kasih feedback ke aku dengan menggunakan audio bahasa Indonesia itu membuat filmnya jadi terasa lebih kental culture Asianya gitu. Karena dari secara visual udah Asia banget, terus dengan Mm-mm. suara Audionya audio juga bahasa Indonesia, iya gitu. benar. Dan di Disney Plus Hotstar tersedia fitur tersebut gitu. Asli. Apalagi nih Mm-mm. teman-teman yang lagi join di Kapan Lagi On Air, pengisi suaranya dia lagi di sini nih. Iya. Ih. Jadi kalau misalnya teman-teman udah langganan Disney Hotstar gitu kan, langsung aja ganti aja bahasanya gitu daripada kalian Yes. bingung gitu kan, ini bahasa Inggris, buka Google Translate lagi yang dipakai gitu kan. Nggak usah bingung, langsung aja ubah bahasa Iya, Indonesia. Oke. dijamin seru Jadi kok. thank you banget nih untuk Mika gitu kan udah ngeluangin Thank you waktunya juga. sama ini gitu kan. Mm-mm. Mantep banget karena jujur banyak Thank you. hal yang gue baru tahu tentang Well, dunia pengisi suara gitu kan. Dan iya. itu gokil banget sih. Sukses terus untuk Mika ke Thank you depannya juga. gitu kan. Terima kasih udah ngajak aku. Dan pastinya semoga bertemu di judul-judul film lainnya kali ya gitu Amin. atau mungkin Iya, judul-judul lagu lainnya gitu. Oke, jadi siap. thank you banget Mika. Thank you Sampai jumpa banget. lagi. Sukses, sehat-sehat. Bye-bye. Min, Mika juga. Oke, jadi itu dia teman-teman gitu kan obrolan gue sama Mika Tambayong tadi tentang keterlibatannya dalam film Raya and the Last Dragon. Dan pastinya kalian udah tahu dong gitu kan. Mika menjadi seorang pengisi suara gitu kan. Pengisi suaranya Raya lagi gitu. Dan aktor-aktor ataupun aktris lain Indonesia gitu yang terlibat di dalamnya juga itu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih sekarang belum gitu, belum langganan Disney Hotstar, itu caranya gampang banget gitu. Kalian tinggal download aplikasinya gitu kan, bisa lewat handphone atau misalnya kalian buka di desktop itu di komputer atau laptop kalian. Terus kalian tinggal login, kalian daftar aja. Itu bayarnya murah banget karena sebulan itu cuma 39.000 dan kalian udah bisa nonton semua film yang ada di sono, termasuk Raya and the Last Dragon. Jadi, untuk teman-teman, kalau misalnya abis ini nih, ini udah kelar, gue harap kalian langsung aja gitu, yang belum punya ya akunnya Disney Hotstar gitu, langsung aja install, terus langsung login, langsung aja daftar gitu kan, bayar 39.000, 9, iya 39.000, dan itu selama sebulan gitu loh, lo mabok nonton film di sono gitu kan. Jadi kenyangin tuh hasrat-hasrat kalian untuk menonton film gitu kan di Disney Hotstar dengan harga yang cuma 39.000. Kalau mau setahun juga boleh gitu kan. Yang penting mah ada duitnya. Enggak sih, nggak mahal juga, cuma 200 ribuan kalau nggak salah tuh gue inget. Itu setahun gitu. Oke, jadi thank you banget buat kalian yang udah join di Kapan Lagi On Air. Sorry juga nih kalau misalnya gue nggak sempat baca pertanyaan-pertanyaan dari kalian dan nggak sempat gue sampaikan ke Mika gitu. Ya gue harap kalian juga dapat hal-hal yang menarik lah gitu dari obrolan gue bareng sama Mika gitu, dan kalian juga jadi penasaran nih gitu kan, karena jujur gue aja udah nonton Riot dan menurut gue itu keren banget. Itu film animasi yang gue setuju sama Mika kalau ini bukan film animasi yang hanya ditujukan untuk anak-anak tapi bisa untuk semua orang gitu. Oke, jadi ya sampai jumpa di Kapan Lagi On Air berikutnya. Dan gue harap kalian juga selalu turn on post notification supaya nggak ketinggalan nih update-update dari kapanlagi.com, terutama Kapan Lagi On Air, karena di Kapan Lagi On Air ini kita bakal sering ngundang artis itu atau ya dari kalangan dunia entertain lah gitu untuk ngobrol bareng sama kita dan pastinya obrolannya seru-seru banget. Oke, jadi itu aja. Thank you banget sekali lagi yang udah join. Gue Nathan, signing off dan see you.